Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Untuk hari ini kawan, saya akan sedikit melanjutkan mengulas beberapa game yang ada di kualifikasi turnamen online Champion Chess Tour edisi pertamanya kawan tahun 2023 ini dengan Airting Master. Kemarin kita sudah lihat kawan permainannya si anak hilang Alireza Firoza dan Domara Jugukes. Untuk kali ini saya akan menghadirkan permainan yang kemarin di request oleh kawan-kawan juga di kolom komentar. Permainannya Nakamura versus Daniil Dubov di Armageddon kawan. Dan Daniil Dubov tidak lolos kemarin. Nanti kita akan lihat permainannya bagaimana Nakamura ini bisa menjegal Dubov kawan. Tapi sebelum itu saya akan sedikit jelaskan mengenai format edisi tahun 2023 ini dari Champion Chess Tour. Sangat berbeda kawan dari edisi tahun sebelumnya karena turnamen Champion Chess Tour tahun ini dilebur dengan turnamen online lainnya, yaitu Global Chess Championship kawan. Di mana edisi tahun 2023 ini kawan ada 6 event utama. Airting Master ini seri pertama kawan, kemudian seri kedua, event kedua ini masih belum ada sponsor sampai event ke-6 nanti di akhir September dan akan berlanjut playoff kawan dan ditutup dengan seri finalnya Desember nanti kawan. Mengenai format turnamen ini kalian bisa kunjungi di website resminya, nanti ada di kolom deskripsi. Di sini yang nampak ini bisa kalian lihat kawan, kemarin sudah saya jelaskan ada kualifikasi di play-in, terus juga berlanjut ke match play untuk menentukan beberapa pemain yang lolos ke event utamanya kawan, dan juga terbagi divisi pertama, kedua, dan ketiga. Lebih jelasnya keterangan ada di website resminya, bisa kalian baca sendiri kawan, tak perlu saya ulangi lagi. Dan langsung saja kita ke papan permainannya Daniil Dubov kawan yang dijegal oleh Nakamura dalam permainan Armageddon. Setelah sebelumnya mereka dua kali bermain imbang dalam permainan 10 menitan kawan. Di Armageddon ini hitam mendapatkan kontrol waktu yang lebih sedikit, hanya 7 menit kawan, sedangkan putih dipegang oleh Nakamura mendapatkan 10 menit penuh. Tapi jika remis, hitam yang keluar jadi pemenangnya. Hikaru Nakamura mengawali pion E4, pion C5, permainan Sicily defense oleh Dubov, kuda F3, pion E6, variasi Prancis dari Sicily kawan, pion D4, pion C pukul, kuda pukul pion D4, kuda F6. Yang paling banyak saat konstruksi pion Prancis ini kawan dimainkan, hitam lebih memilih permainan variasikan ketimbang variasi Taimanov. Ada juga yang memainkan kuda C6 ataupun kuda ke peta F6 yang berlanjut ke Taimanov kawan. Tapi di sini Dubov memilih kuda F6 terlebih dahulu dan di sini kuda C3. Kuda C6 dibalas dengan pion A3, kontrol petak B4. Bukan variasi utama. Variasi utamanya adalah manuver kuda ke petak B5 yang paling banyak dimainkan oleh manusia. Memang pada posisi ini kawan, kalau engine komputer menyarankan pertukaran langsung, pilihan nomor 2 pilihan manusia kawan, atau berkembang dengan gajah ke petak E2, pion A3 ini juga bisa jadi pilihan kawan untuk kontrol petak B4. Itulah langkah stockfish yang dipilih oleh Nakamura. Kalau memilih jalur utamanya manusia dengan langkah kuda D berkembang ke B5, maksud saya bergerak ke petak B5 membuat ancaman di sini. Pion D6 akan dimainkan, ada gajah F4 menambah tekanan, pion E5, dan di sini gajah G5, pion A6, kuda mundur ke peta A3, kemudian dilanjut dengan pion B5, bisa berlanjut kuda satunya ke pusat kawan, mencoba tekan kuda di peta F6 ini, gajah E7, dan kuda bisa sikat gajah, ataupun gajah bisa sikat kuda, dan terjadi pertukaran menerus di peta F6. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Nakamura memilih langkah engine pion A3, salah satu pilihan terkuat kawan, gajah E7. Pion F4 langsung didorong oleh Nakamura untuk mendapatkan kontrol di peta-peta ini untuk mencegah pergerakan pion E5 kawan. Dan di sini rokade. Gajah E3 perkuat posisi kuda sebelum menterinya keluar. Dibalas dengan langkah pion E5, lanjut Dubov menantang pertukaran, ditolak oleh Nakamura, memilih pertukaran kuda terlebih dahulu dan diambil balik menggunakan pion D, terbuka lajur D, saling tantang pertukaran menteri kawan, dan di sini pion F5 dimainkan oleh Nakamura. Tidak ambil pion ini yang terlihat gratis karena hitam akan mendahului pertukaran menteri. Diambil balik oleh benteng kawan, dan di sini kuda bisa bergerak ke peta G4 untuk coba rebut pion ini. Kalau ada gajah di sini kawan, akan memberikan kesempatan bagi pion-pion hitam ini didorong terus kawan. Gajah G3 dan selanjutnya juga ada pion H5. Memang masih bisa mempertahankan, cuma akan memberikan kesempatan pion-pion hitam akan didorong.
Tapi kalau menurut Stockfish kawan, tadi saya lihat pada posisi ini, hitam tak perlu untuk mendahulukan pertukaran menteri, kuda langsung saja bergerak ke petak G4, hampir sama sih saja nanti kawan langkah-langkahnya. Pion-pion hitam akan didorong terus-menerus. Menurut Stockfish, langkah ini lebih kuat daripada melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu tadi. Kembali lagi ke langkah aslinya, pion F5 dimainkan oleh Nakamura dan terjadi pertukaran menteri, diambil balik oleh benteng. Sekarang pion B5, gajah berkembang ke D3, perkuat peta E4-nya kawan, sebelum kuda ini menghindari ancaman potensi pion-pion hitam yang akan didorong nanti sampai peta B4 ini kawan. Dilanjut dengan pion A5, kuda mundur ke B1, pion C5 melepaskan peta B5-nya kawan. Kalau Stockfish menyarankan gajah A6 terlebih dahulu backup peta B5, barulah nanti bisa bermain dengan pion C. Tapi Dubov punya rencana mengorbankan peta B5-nya diambil oleh Nakamura dengan gajah, benteng B8, pion A4, dan di sini kuda ambil pion E4, terjadi pertukaran. Artinya tadi kawan, cuma sekarang konstruksi pion hitam menjadi masalahnya kawan. Jangka panjang kurang bagus, terpisah-pisah semacam ini. Dilanjut dengan langkah rokade oleh Nakamura, langsung kawan posisi benteng membackup pion F5-nya. Pion G6 tantang Dubov dan diterima agar pion ini segera lepas dari ancaman gajah terang hitam. Diambil balik menggunakan pion H agar konstruksi pion nanti kalau didorong punya koneksi yang sangat bagus kawan dengan 3 pionnya. Benteng FE1, gajah G4, benteng diangkat naik menghindari ancaman gajah, gajah F5 persiapan discover, kuda ke A3, dan di sini kuda F6 discover pada benteng kawan. Dilanjut dengan benteng mundur kembali ke D1, kuda G4, gajah mundur ke D2, coba incar peta A5 kawan. Di sini pion C4 dimainkan oleh Dubov. Mau ambil peta C4 atau ambil pion dengan gajah di peta A5 ini kawan. Tapi Nakamura memilih mendorong pion untuk usir kuda karena posisi kuda ini cukup mengkhawatirkan bagi putih kawan. Coba lihat, dengan mendorong pionnya artinya peta C5 kosong bisa diisi oleh gajah, nanti bisa diikuti dengan kuda melakukan skak garbuan terhadap benteng jika raja bergeser ke H1. Kalau bergeser ke F1, pion yang ada di peta H2 tewas kawan. Itulah kenapa pion H3 dimainkan. Kalau di sini putih memilih ambil pion C4 ini berharap masih bisa blokade di diagonal gelap ini kawan dengan gajah ataupun dengan kuda di langkah berikutnya, maka gajah akan tetap bergerak ke peta C5 skak. Langkah terbaik adalah blokade dengan gajah kawan. Kalau bergeser ke peta F1, pion ini juga jatuh. Kalau di sini bergeser ke peta H1, kuda melakukan skak, benteng bisa jatuh. Di sini langkah terbaiknya blokade dengan gajah, disikat oleh kuda, diambil balik oleh kuda putih, gajah bisa mendapatkan pion C2. Kalau seumpama di sini kawan diblokade oleh kuda, maka benteng B ini akan digeser ke lajur D kawan. Ini tekanan berat akan diterima oleh putih. Sulit untuk menghindari serangan berikutnya dari hitam. Kalau Stockfish menyarankan raja ke peta F1, efeknya seperti ini kawan. Benteng akan sikat gajah di sini, diambil balik oleh benteng. Selanjutnya kuda ini akan tewas kawan dan putih akan kehilangan satu perwira. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pion H3 terlebih dahulu, pilihan yang bagus. Gajah C5 skak. Dan di sini raja bergeser saja ke F1 karena tak ada target, pion sudah didorong kawan. Kuda F2 ancam benteng, benteng bergeser, pertahankan pionnya kawan dari ancaman gajah. Kudanya nanti bisa ambil pion yang ada di peta C4. Kuda E4 ancam gajah gelap, gajah bergerak ke peta E3 menantang pertukaran, ditolak dengan pion C3 kawan. Dan Nakamura memilih gajah pukul gajah di sini. Kalau di sini pion ambil pion kawan, kuda tidak ada yang menjaga, kuda tewas. Oleh karena itu dieliminasi terlebih dahulu oleh Nakamura. Selanjutnya di sini pion pukul pion, ancam benteng, promosi mendapatkan benteng. Tak peduli, Nakamura memilih ambil benteng juga kawan. Kalau seumpama di sini kawan benteng ini mempertahankan diri untuk ambil pion ini, kuda ambil gajah kawan. Pion diambil oleh benteng, kuda ambil pion yang ada di peta A4. Itulah yang bisa terjadi kawan. Kalau di sini gajah ambil kuda, maka ya benteng bisa mendapatkan benteng putih. Kalau benteng B3, kuda kembali ke peta C5. Hitam mempunyai pion yang cukup merepotkan ke depannya kawan. Oleh karena inilah yang dipilih oleh Nakamura. Gajah sikat benteng, pion promosi ambil benteng, disikat terlebih dahulu oleh benteng putih, barulah raja ambil balik gajah putih F8.
benteng E1, dan di sini pion G5, benteng diangkat naik ke E3, pion F6 mengkoneksikan semua pionnya Dubov kawan, dan di sini kuda bergerak ke C4, coba ambil pion A5 ke depannya. Benteng C8, raja bergeser untuk melindungi pionnya nanti agar kudanya ini bisa leluasa ambil pion A5. Raja hitam juga mulai bergerak dan pion G4, gajah G6. Akhirnya Nakamura melepaskan pion C2-nya untuk meloloskan atau membuat jalan tol bagi pionnya sendiri di sisi kiri papan. Dubov ambil pion C2, kemudian gajah D3, double attack. Benteng bergerak ke C5, sama-sama membuat ancaman. Kuda C4 lanjut Nakamura, kuda C3 balas Dubov menantang pertukaran gajah terang, nanti benteng juga mendapatkan kuda C4. Nakamura menolak, memilih dengan langkah kuda ke B6. Pilihan terbaik sikat gajah ini kawan. Dalam permainan endgame terbuka seperti ini, gajah sedikit lebih kuat daripada kuda kawan. Selain jangkauannya lebih panjang, gajah ini badannya lebih besar daripada kuda. Berlanjut seperti ini kawan, benteng sikat kuda, kalian dorong saja pion ini maju. Kalau benteng bergeser, kuda tewas, jadi benteng ini mungkin akan digeser menghadang pergerakan pion. Pion ini dorong saja, kalian tak perlu takut. Kalau kuda siap menghadang pergerakan pion di lajur A nanti kawan, kejar lagi dengan benteng kawan. Tidak mungkin lagi bergeser ke sini, nanti ada skak, kuda bisa tewas. Kalau bergeser ke sini, kalian bisa mendorong pion ini kawan, atau bermain dengan benteng B7 dan seterusnya. Tak perlu kita perpanjang variasi ini. Nanti posisi putih sedikit demi sedikit akan lebih baik. Tapi memilih kudanya ke petak B6 dan di sini gajah pukul gajah didahului oleh Dubov, diambil balik oleh benteng. Raja hitam mulai bergerak ke E6, pion A5 mulai didorong kawan, tidak berani ambil, kudanya masih dalam tawanan. Kuda ke A2, benteng A3 mendukung pion dari belakang kawan. Kuda B4, di sini benteng A4. Kuda A6 dibalas dengan langkah kuda C4. Raja hitam mendekati kuda, kuda ke E3 skak, raja ke C6 dan raja putih juga mulai bergerak. Raja mendekati benteng, benteng mundur ke A1, kuda B4, di sini pion didorong dilepas oleh Nakamura. Diambil oleh kuda, benteng digeser, gantian mengincar pion ini kawan, di backup oleh benteng C6. Kuda D5, backup bentengnya ambil pion F6 kawan. Di sini benteng melakukan skak terlebih dahulu, raja bergeser ke F3, kuda ke C5, lanjut Dubov. Di sini kuda ambil pion F6, benteng C3 skak, raja mundur untuk mendekati pionnya menjaga pion, dan raja C4. Benteng F5, komposisi pion mulai seimbang kembali, cuma masalahnya dua pion hitam ini sekarang dalam ancaman kembali putih kawan. Raja D4, benteng ambil pion G5 dan Dubov di sini mulai melakukan kesalahan kawan dengan mendorong pionnya. Dia sudah tidak sabar untuk mendorong pionnya promosi. Apalagi yang dikhawatirkan dua pion yang saling terkoneksi ini segera juga akan didorong oleh Nakamura. Tapi pilihan terbaiknya adalah untuk mendapatkan pion yang di sini kawan. Itulah pilihan terbaiknya dengan cara kuda ke petak E6 ancam benteng. Kalau benteng digeser ke sini untuk menjaga pion, maka kuda siap melakukan skak garpuan, benteng jatuh, hitam bisa menang. Tapi seumpama di sini kawan bergerak ke petak ini, ya kuda tetap masih bisa mendapatkan pion ini dengan dukungan benteng kawan, temponya skak juga. Permainan masih bisa remis. Memilih dengan mendorong pionnya agar bisa promosi, benteng D5 skak, dan di sini kawan Dubov kembali membuat langkah blunder fatal. Bagusnya raja bergerak ke petak E3 kawan, tapi Dubov memilih rajanya bergerak ke petak C4 dan ini tidak bisa dimanfaatkan juga oleh Nakamura. Mungkin kalian bisa memanfaatkannya. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba lihat kawan, parameter menunjukkan posisi putih sudah dalam posisi ambang kemenangan, tapi Nakamura bermain dengan pion G5. Coba kalian temukan langkah terbaiknya seperti apa kawan, selain pion G5 ini. Mungkin kalian sudah melihatnya, hitung-hitungan materi, pasti kalian menemukan langkah benteng sikat kuda ini kawan, untuk membebaskan dua pion kalian. Itulah langkah terbaiknya kawan. Jika kalian menemukan langkah ini, saya rasa kalian sudah mempunyai elo di atas 2400-an, sebentar lagi menjadi Grandmaster. Mungkin seperti itu. Inilah langkah terbaiknya kawan, raja ambil benteng, kuda ambil pion, di langkah berikutnya terserah mau melangkah seperti apa. Dan dua pion kalian ini tak terkejar lagi.
Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Nakamura melewatkan kesempatan emas itu kawan, dalam posisi panik, mungkin tidak mengkalkulasi benteng sikat kuda ini bermain dengan pion G5. Dan ini dimanfaatkan Dubov melakukan skak, walaupun langkah ini sepertinya juga kurang presisi kawan. Di sini Stockfish menyarankan kuda ini bergerak ke petak D3 kawan, tapi memilih melakukan skak, malah ini memberikan alasan bagi Raja Putih maju kawan ke petak G3. Melakukan skak lagi, Raja maju ke petak G4. Benteng turun ke C1, ingin menghajar dari belakang mungkin kawan. Di sini pion mulai didorong. Benteng G1 skak, Raja bergerak ke petak H5. Dan Dubov mulai mendorong pion E3-nya kawan. Langkah terkuat tadi, kuda ini bergerak ke petak E6, tapi memilih mendorong pion E3-nya. Benteng E5, Raja D4, dan di sini Nakamura memutuskan untuk ambil pion ini. Jadi sudah tidak ada harapan lagi bagi hitam mempunyai menteri karena sudah tidak mempunyai pion. Sedangkan putih masih mempunyai 2 pion, apalagi di sini kuda bisa bergerak ke petak G4 kawan untuk memblokade benteng untuk pionnya bisa promosi. Inilah yang dilakukan oleh Nakamura, disikat juga oleh Dubov. Pilihan terbaik kawan. Diambil balik oleh Raja dan pion ini siap dipromosikan, tapi masih dalam posisi remis kawan, masih bisa diantisipasi jika hitam menemukan langkah terbaik di posisi ini. Tapi sayangnya kontrol waktu dari Dubov tinggal beberapa detik saja kawan. Dia tidak melihat langkah kuda ke petak E6 ini yang merupakan pilihan terbaik, tapi melakukan blunder dengan kuda D7. Selepas Raja ke F5 ini, kontrol waktu Daniel Dubov juga habis. Tidak ada increment kawan dalam permainan Armageddon. Kalau habis, ya kalah sudah. Itulah yang terjadi, permainan berakhir di langkah ke-65, Dubov kehabisan waktu. Pada posisi ini kawan, permainan masih bisa dibilang remis kawan, walaupun ada 2 pion yang punya potensi promosi. Langkah terbaiknya bergerak ke petak E6 ini kawan, kuda. Kalau di sini Raja bergerak ke petak F5, ya kuda bisa melakukan skak-skak kawan. Raja bergerak ke sini, ya kuda bisa melakukan skak. Kalau Raja bergerak ke sini kawan, ya simple, tinggal Raja kalian untuk mendekati pion ini. Nanti tewas sudah remis. Atau apalagi kira-kira, jika putih mungkin bisa mengkalkulasi permainan ini bisa menang, mungkin pion H4 dikoneksikan terlebih dahulu, ya Raja akan bergerak ke petak E4 kawan. Kalau pion H5 dimainkan, Raja akan ke petak E5 untuk nanti sampai belakang untuk mengawal pion-pion kawan. Sudah tidak bisa lagi kesempatan Raja bisa bergerak. Kalau seumpama di sini Raja terlebih dahulu bergerak, kemudian diikuti pion, ya Raja ini akan ke petak F5 kawan. Akan didahului oleh Raja hitam. Raja bergerak ke petak gelap, Raja juga ke petak gelap kawan. Sudah sangat sulit untuk mendapatkan pion ini didorong karena sudah dikontrol oleh Raja ataupun kuda. Sudah sangat sulit kawan kalau dengan langkah kuda ini ke petak E6. Sudah tidak mungkin lagi permainan bisa dimenangkan. Permainan bisa remis tentu saja dengan catatan langkah-langkah presisi. Itulah kawan permainan Nakamura yang menjegal Daniel Dubov dalam permainan Armageddon. Nakamura lolos ke event utamanya hari Senin, sedangkan Daniel Dubov bertahan di divisi utama dengan Ian Nepomniachtchi ataupun beberapa pemain lainnya kawan. Oke, semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.